Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum teman-teman? Semoga teman-teman dan keluarga di rumah selalu diberikan kesehatan oleh Allah Ta'ala. Amin. Alhamdulillah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran akidah akhlak. Siapa yang tahu hari ini kita akan belajar tentang materi apa? Benar, hari ini kita akan belajar tentang materi membiasakan beradab Islami dalam berbicara. Adapun adab-adab dalam berbicara antara lain yaitu yang pertama, berbicara yang baik ya. Teman-teman, sebagian aktivitas yang setiap hari kita lakukan adalah berbicara. Apabila kita hendak berbicara, harus berbicara yang baik-baik saja ya. Baik hendak berbicara dengan orang tua, saudara, teman maupun tetangga, supaya tidak menyinggung orang lain. Yang kedua yaitu saat berbicara tidak perlu berteriak. Saat kita berbicara, hendaknya suara kita cukup didengar oleh orang yang kita ajak bicara saja. Jadi, tidak perlu berteriak ya teman-teman. Yang ketiga, jangan menceritakan semua hal kepada orang lain. Apabila kita mengetahui cerita orang lain, jangan memberitahukan cerita tersebut kepada orang lain lagi. Karena hal tersebut akan menimbulkan fitnah dan pertengkaran. Yang keempat, tidak bertengkar. Teman-teman, sesama teman, saudara maupun orang lain, kita tidak boleh bertengkar ya. Karena bertengkar mengakibatkan hubungan sesama teman, saudara, atau orang lain akan menjadi renggang atau menjauh. Nomor 5, tidak berbicara dengan cepat. Teman-teman, apabila kita berbicara dengan orang lain, hendaknya tidak berbicara terburu-buru atau cepat-cepat, supaya kalimat yang kita ucapkan saat berbicara terdengar jelas. Selanjutnya, nomor 6, tidak berkata jorok atau kotor ataupun jelek. Teman-teman, apabila kita berbicara dengan siapapun, baik dengan orang tua, guru, saudara, maupun orang lain, tidak boleh berkata jorok maupun kotor ya teman-teman. Karena berbicara jorok ataupun kotor itu tidak sopan. Yang ketujuh, tidak membicarakan orang lain. Kita tidak boleh membicarakan orang lain, baik itu orang tua, guru, saudara, teman. Karena membicarakan orang lain itu adalah ghibah. Dan perbuatan ghibah di dalam Islam dilarang ya Mas. Yang kedelapan yaitu tidak memotong saat orang lain berbicara. Apabila ada orang tua, saudara, atau guru kita yang sedang berbicara dengan orang lain, hendaknya kita tidak boleh memotong pembicaraan mereka, karena hal tersebut salah satu sikap yang tidak sopan. Selanjutnya nomor 9, memberikan kesempatan orang lain berbicara. Saat kita berbicara dengan orang lain, hendaknya kita memberi kesempatan kepada orang lain untuk berbicara. Dan yang terakhir yaitu tidak bicara kasar. Apabila kita berbicara dengan orang lain, tidak dengan kalimat-kalimat kasar, mengejek, mencaci atau menghina ya teman-teman. Karena hal tersebut bisa menyinggung orang lain dan menyakiti hati orang lain. Selanjutnya Ustazah akan menjelaskan tentang membiasakan beradab Islami ketika keluar rumah.
Apabila kita hendak keluar rumah, ada beberapa hal yang harus kita lakukan teman-teman. Di antaranya yang pertama yaitu menyiapkan barang-barang yang akan dibawa. Teman-teman, apabila kita hendak keluar rumah, baik itu kita berangkat ke sekolah, rekreasi, atau pergi jalan-jalan, jangan lupa selalu disiapkan terlebih dahulu barang-barang yang kita akan bawa supaya dalam perjalanan tidak ada barang yang tertinggal. Yang kedua yaitu berpamitan sebelum berangkat. Sebelum berangkat ke sekolah, pergi ataupun jalan-jalan, kita harus berpamitan kepada kedua orang tua terlebih dahulu supaya dalam perjalanan kita selalu diberi keselamatan oleh Allah Ta'ala. Dan yang ketiga yaitu berdoa. Jangan lupa ya teman-teman, apabila kita hendak berpergian, jangan lupa selalu berdoa kepada Allah. Semoga dalam perjalanan kita selalu diberi keselamatan oleh Allah Ta'ala. Selanjutnya ada doa keluar rumah yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwwata illa billah. Nah, itu tadi doa keluar rumah. Selanjutnya ada doa naik kendaraan teman-teman, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi sakhkhara lana hada wa ma kunna lahu muqrinina wa inna ila rabbina lamunqalibun. Itu tadi doa naik kendaraan teman-teman. Selanjutnya ada doa di saat jalan menanjak dan menurun, yaitu apabila saat jalanan menanjak atau naik kita dianjurkan membaca takbir, dan ketika jalanan menurun kita dianjurkan membaca tasbih. Alhamdulillah teman-teman, pembelajaran akidah akhlak pada hari ini sudah selesai. Semoga pembelajaran akidah akhlak pada hari ini bermanfaat bagi teman-teman ya. Jazakumullah khairan teman-teman atas semangatnya dan perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.